Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hai semuanya, Halo, Halo. halo, selamat. Halo. Perkenalkan, nama saya Bima Reksa Bima. Saya absen 1 dari kelompok 4. perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, nama saya Saskia Faradila Raya, absen 32. Perkenalkan, nama saya Aditya Firmansyah dari kelas 10B. Perkenalkan, nama saya Hafina Gasani Latifah, absen 13. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bidani Putra Sarif dari absen 21 kelas 10B. Perkenalkan, nama aku Deli Febriani, absen 10 dari kelas 10B. Yang pertama-tama tuh apa sih pengertian tentang teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang mengandung penjabaran umum atau melaporkan sesuatu sesuai hasil pengamatannya nih. Kali ini aku akan menjelaskan tentang apa saja sih struktur dari teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi tentang hal umum mengenai objek yang akan dibahas. Yang kedua itu ada deskripsi perbagian. Deskripsi perbagian ini berisi tentang uraian detail mengenai objek yang akan dibahas. Yang ketiga itu ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini menunjukkan bahwa setiap objek yang akan dibahas itu memiliki manfaat dan fungsinya di dalam kehidupan. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi mengenai kaidah kebiasaan teks laporan hasil observasi. Nah, yang pertama ini adalah penggunaan kata kerja atau verba. Kira-kira kenapa sih di teks laporan hasil observasi harus ada kata kerja? Ya benar, karena kalau misalnya nggak ada yang menyatakan suatu tindakan, maka tidak akan terjadilah nih teks laporan hasil observasi. Contohnya itu adalah Hafina memegang pintu tersebut. Nah, itu kan berarti menyatakan suatu tindakan bahwa saya telah sedang memegang pintu tersebut begitu. Maka itu termasuk dalam contoh kata kerja. Yang kedua adalah penggunaan kata sifat atau adjektiva. Nah, ini tuh juga penting nih guys. Jadi tuh kata sifat sendiri itu adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan sifat atau keadaan sesuatu gitu kan, seseorang. Nah, contohnya tuh sangat luas, sangat besar, sangat tinggi, dan masih banyak lagi. Yang ketiga tuh penggunaan sinonim dan antonim. Nah, kalau yang ini kita udah belajar dari kita SD kali ya. Jadi kita udah kayak gak asing lah dengan sinonim dan antonim gitu. Nah, sinonim sendiri itu adalah persamaan kata, persamaan makna, dan juga antonim itu perlawanan kata atau perlawanan makna gitu. Contohnya, sinonim dari kata halus itu lembut, lalu antonim dari lembut bisa kasar ataupun tegas, seperti itu. Lalu yang keempat itu penggunaan konjungsi. Nah, untuk ini kita juga udah nggak asing lah ya, karena kita sendiri udah pelajari waktu kita SMP di kelas 7, seingat saya. Nah, penggunaan konjungsi ini itu adalah penggabungan dua bahasa sederajat. Contohnya itu kata dan, supaya, dan masih banyak lagi gitu. Lalu yang terakhir itu penggunaan kalimat kompleks dan simpleks. Nah, untuk yang kali ini tuh agak terkesan asing ya, karena beberapa kali mungkin kita pernah belajar tapi mungkin jarang saja gitu dipakai atau digunakan. Nah, di teks laporan hasil observasi ini juga harus ada nih guys kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat kompleks sendiri itu adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu verba atau kata kerja atau satu predikat, lebih dari satu predikat gitu. Sedangkan kalimat simpleks itu hanya memiliki satu struktur kalimat gitu. Nah, contohnya itu kupu-kupu merupakan kingdom animalia yang dimana terdiri atas berbagai macam hewan. Seperti itu. Ciri-ciri laporan teks hasil observasi yaitu 1. Disusun secara sistematis. 2. Penjelasan sudut pandang keilmuan. 3. Berisi pembahasan objek atau situasi tertentu. 4. Terdapat perincian bagian suatu objek. 5. Teks disusun dengan bahasa baku dan jelas. Saya akan membacakan contoh teks laporan hasil observasi punya Saskia.
saya akan munculkan dulu teksnya. Ada di samping kanan atas saya. Kita munculkan. Oke, sudah muncul ya di atas kanan saya. Kita akan bacakan teksnya. Kita lihat. Definisi umum teks laporan hasil observasi absen 32 punya Saskia. Definisi umum: tanaman bunga bangkai atau yang memiliki nama latin yaitu Rafflesia arnoldi memiliki ukuran yang begitu besar serta dapat mengeluarkan bau yang tidak sedap dan menyengat. Definisi bagian: habitat asli dari bunga bangkai itu berada di hutan Sumatera. Akan tetapi setelah dilakukan konversi bunga bangkai hidup di banyak tempat seperti hutan raya IR Juanda Bandung, bunga bangkai dapat tumbuh tinggi mencapai hingga 4 meter. Pada saat bunga bangkai akan keluar dan akan berwarna putih, padahal warna asli dari mahkota mahkotanya berwarna merah tua keunguan. Bentuk dari bunga bangkai cukup besar dan kokoh. Bunga bangkai dapat bertahan hidup selama 7 hari dan setelah itu bunga bangkai akan mati. Oleh karena itu bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi dikatakan pula sebagai tanaman langka. Definisi manfaat: bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi dikenali karena dapat mengeluarkan bau yang menyengat. Bau tersebut memberikan manfaat dan dijadikan sebagai alat untuk menarikkan perhatian dari serangga seperti lalat, kumbang-kumbang, supaya mendekat dan membantu terjadinya proses penyerbukan. Definisi umum tanaman bunga sebagai atau tanaman bunga bangkai atau yang memiliki nama latin yaitu Rafflesia arnoldi memiliki ukuran yang begitu besar serta dapat mengeluarkan bau yang tidak sedap dan menyengat. Definisi bagian: habitat asli dari bunga bangkai itu berada di hutan Sumatera, akan tetapi setelah dilakukan konversi bunga bangkai hidup di banyak tempat seperti hutan raya IR Juanda Bandung, bunga bangkai dapat tumbuh tinggi mencapai hingga 4 meter. Pada saat bunga bangkai akan keluar akan berwarna putih pada warna asli dari mahkotanya berwarna merah tua keunguan. Bentuk dari bunga bangkai cukup besar dan kokoh. Bunga bangkai dapat bertahan hidup sampai selama 7 hari dan setelah itu bunga bangkai akan mati. Oleh karena itu bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi dikatakan pula sebagai tanaman langka. Definisi manfaat: bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi dikenali karena dapat mengeluarkan bau yang menyengat. Bau tersebut memberikan manfaat dan dijadikan sebagai alat untuk menarik perhatian dari serangga seperti lalat, kumbang-kumbang supaya mendekat dan membantu terjadinya proses penyerbukan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.